Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya sampaikan, saat di sini bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun obat herbal ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang begitu banyak sensasinya ya teman-teman, baik sensasi fisik maupun sensasi psikis ya. Dan apa yang akan saya bagikan ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya, tetap bisa memotivasi teman-teman untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini dengan terus semangat sampai membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menanggapi ya pertanyaan dari teman-teman di sini ya, yang salah satunya dari akunnya Heru Triwanda ya teman-teman ya. Keluhan saya, Mas, badan lemas, nggak bertenaga, terus malam mata ngantuk tapi nggak mau tidur karena kepikir apakah masih bisa bangun pagi besok. Itu yang ada di pikiran, Mas. Terus kadang perut bunyi dan gerak-gerak, kadang nafas kayak sesak. Sekarang sesaknya agak mendingan, cemasnya yang paling parah kayak takut mati dan kepikir masa depan. Kalau perut jarang sakit, Mas, palingan di awal doang. Kayak ada yang penuh di perut dan tenggorokan mengganjal. Saya nggak pernah kelingan dan sakit kepala, cuma awal doang. Saya nggak takut keramaian dan malah sebaliknya saya suka keramaian. Dan kalau sendiri kayak cemasnya mulai datang, Mas. Di awal kena saya sudah 3 kali periksa ke IGD. Dibilang dokter aman, apa perlu dicek sekali lagi? Saya baru 1 bulan lebih. Apakah saya aslam, Mas? Ya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau tanyanya aslam atau bukan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini, kalau dari siapa namanya, Heru Triwanda ya, kan dokter sudah menjelaskan ya pas pada saat periksa ke dokter ya, itu di IGD menjelaskan tidak apa-apa, tidak kenapa-napa. Biasanya dokter itu akan mengatakan ya mungkin ya terkena asam lambung gitu ya. Ya memang sensasinya seperti ini ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita punya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, seperti saya ya teman-teman ya. Itu memang rasanya seperti ini ya, apalagi di awal-awal ya. Ini kan baru kena 1 bulan ya, 1 bulan itu di awal-awal memang seperti masih kebingungan sebenarnya saya itu kenapa, karena sensasi banyak sekali dirasakan ya, dan biasanya itu akan berpikir ke arah yang penyakit-penyakit berat lainnya ya. Tapi ketika sudah periksa ke dokter, sudah berkali-kali ke IGD dan dibilang nggak apa-apa gitu ya, ikutin saran dari dokter ya teman-teman ya. Karena memang gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan ya, memang rasanya seperti ini ya. Badan lemes, letih, lesu, nggak bertenaga ya. Terus kalau malam itu apa namanya, rasanya itu mata itu ngantuk, tapi kalau dibawa tidur itu seperti susah ya, karena kita itu pikirannya itu selalu ada rasa khawatir, ada rasa takut kalau kita tidur nanti apakah saya bisa bangun lagi, kalau nanti tidur gimana kalau saya nggak bisa bangun lagi gitu ya, dan selalu ketakutan-ketakutan seperti itu. Kenapa bisa ketakutan-ketakutan seperti itu? Ini pengalaman saya ya teman-teman ya, karena kita sedang merasakan sensasi-sensasi itu ya, kadang perutnya nggak enak, terus kayak tidak biasanya ya teman-teman ya, kerucuk-kerucuk, kerubuk-kerubuk, begah, kembung, kadang di dada juga nyeri, pokoknya pindah-pindah. Dan itu menjadikan kita itu semakin takut ya, semakin khawatir sebenarnya saya itu kenapa. Dan akhirnya terbawa selalu ya, terbawa cemas, terbawa panik ya. Pada saat kita itu tidur, kita selalu terbayangnya seperti itu. Apakah kalau saya tidur nanti bisa bangun lagi, atau nanti kalau saya tidak bisa bangun lagi, gimana masa depan keluarga saya nanti, gimana masa depan apa namanya saya nanti dan sebagainya gitu ya, selalu terpikir seperti itu. Itu menurut saya itu wajar ya. Kenapa saya bilang wajar? Wajar untuk penderita gangguan asam lambung ya, yang sudah disertai dengan kecemasan. Saya pun dulu sama seperti itu merasakannya ya, apalagi di awal-awal ya. Di awal-awal itu memang kita selalu kebingungan sebenarnya saya itu kenapa. Nah itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ini ya, ketika teman-teman sedang merasakan seperti ini di fase awal-awal ya, apalagi sensasinya yang keliengan, yang apa itu belum belum ada ya, semoga saja tidak ada ya teman-teman ya. Dan menurut saya itu teman-teman ikutin saran dari dokter ya. Kalau memang gangguannya asam lambung ya teman-teman, kalau dokter memang mengarahkan untuk ada konsumsi obat ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, pasti dokter sudah memperhitungkan ya.
dokter sudah kasih misalkan resep obat dari apa namanya asam lambung itu ya sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Dan untuk kecemasannya, untuk kekhawatirannya, untuk apa namanya ketakutan yang berlebihannya itu ya teman-teman, itu caranya memang kita harus dilatih. Kita yakinkan dulu. Ini sudah banyak ya teman-teman seperti ini ya. Sudah banyak sekali. Kita bukan sendirian ya teman-teman. Banyak sekali yang merasakan seperti ini. Dan memang itu harus dilatih ya teman-teman. Gangguan ini nanti membaiknya itu secara bertahap ya dan berproses. Jadi kalau teman-teman itu menginginkan sesuatu yang instan, ya kesembuhan yang instan, semua pastinya akan berharap seperti itu ya. Tapi pengalaman saya ya teman-teman, gangguan ini itu pulihnya itu berproses ya teman-teman, berproses tahap demi tahap ya. Yang mungkin sekarang harus apa namanya mulai diterapkan itu ya penerapan 3P ya, dari pola makannya, dari pola hidup sehatnya, dari pola pikir kita. Insya Allah ya teman-teman ya, nanti seiring berjalannya waktu teman-teman itu akan membaik ya. Jadi untuk 3P tetap konsisten ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Apalagi di fase awal-awal ya, itu penting sekali. Karena apa? Karena itu untuk membantu ya teman-teman ya, itu untuk membantu yang tadinya kita itu mungkin ya teman-teman ya, kita itu makan selalu telat karena kita itu cemas, karena kita itu selalu khawatir, selalu takut ini, takut itu. Akhirnya nafsu makan itu kan kita itu berkurang ya teman-teman. Dan kadang kita makan sedikit aja sudah mual, pingin muntah gitu ya. Dan dari situlah nanti kondisi kesehatan kita itu akan semakin menurun. Jadi yang saya sarankan adalah 3P tetap dijalankan untuk pola makan ya. Itu tetap ya teman-teman ya, jangan sampai telat makan, walaupun sedikit demi sedikit itu terus makan ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang ada yang belum cocok atau belum apa namanya tahu mana yang cocok atau tidaknya ya, teman-teman bisa mungkin ya teman-teman itu bisa dilatih dari yang aman-aman saja dulu ya, yang makanan-makanan yang tidak memicu asam lambung tinggi. Kalau nanti asam lambungnya tinggi, gas lambungnya tinggi, terus muncul sensasi fisik, teman-teman itu akan panik lagi, akan cemas lagi gitu ya. Teman-teman bisa hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung ataupun yang menyebabkan di lambung itu tinggi. Biasanya itu kayak kerucuk-kerucuk, kayak kerubuk-kerubuk, kembung, begah itu biasanya karena apa namanya kadar gas di dalam lambung itu banyak ya teman-teman ya. Itu bisa disebabkan berbagai macam faktor ya, termasuk kecemasan itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk makan ya jangan sampai telat ya teman-teman ya. Terus lagi ini apa namanya kalau di keramaian itu justru malah nggak takut, tapi kalau sendiri itu takut. Iya, memang ada beberapa orang yang bisa dikatakan pada saat di keramaian malah justru dia senang ya. Tapi pada saat dia sendiri di rumah, terus tidak ada temennya, dia akan semakin panik, akan semakin takut ya. Kalau saya itu dua-duanya ya teman-teman ya. Kalau sendirian juga saya khawatir, saya cemas ya. Terus kalau di tempat ramai itu saya juga cemas gitu. Karena apa? Karena saya itu badannya seperti tidak normal seperti yang lainnya gitu ya. Geliyengan, sempoyongan, takut pingsan. Itu yang saya rasakan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ya sedang di posisi takut sendiri di rumah ya, teman-teman minta apa ditemanin gitu ya, minta ditemanin untuk apa namanya ngobrol atau untuk apa sajalah ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai sendiri gitu ya. Saya dulu juga sama seperti itu. Ketika keluarga saya itu ada mau kondangan gitu ya, dan saya mau ditinggal sendiri di rumah, itu udah pikirannya itu udah kacau ya teman-teman. Takut apa? Takut pingsan nanti nggak ada yang nolongin ya. Takut nanti kenapa-napa saya nggak ada yang tahu. Itu pikiran-pikiran seperti itu yang muncul ya. Tapi apa namanya teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah cemas. Memang hal seperti itu sudah umum dialami ya oleh untuk penderita gangguan asam lambung ini ya. Dan bagaimana ini bisa pulih kembali atau normal kembali, ini bertahap, ini perlu proses, ini harus dilatih ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman masih belum berani sendiri, ajak teman untuk sekedar ngobrol kayak, atau mungkin bisa telepon-teleponan atau apa saja ya. Yang penting teman-teman itu jangan ketika sendiri itu malah melamun, terus memikirkan ini lagi, terus bertanya-tanya lagi, terus jadi khawatir lagi, jadi cemas lagi. Akhirnya pikiran itu kemana-mana. Selalu yang ditakutkan adalah selalu ditakutkan adalah penyakit berat dan lain-lain ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman suka di tempat keramaian, ya banyak orang gitu, ya nggak apa-apa daripada apa sendirian di rumah. Itu teman-teman itu panik, teman-teman itu tambah cemas, ya nggak apa-apa. Main ke tempat tetangga. Kalau misalkan sedang ditinggal sama keluarga kondangan atau ditinggal kemana gitu ya, main saja ke tempat tetangga gitu ya teman-teman ya. Dan di situ mungkin
walaupun kita ngobrolnya itu juga tidak bisa maksimal ya, ya nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya kita itu tidak merasa takut dan cemas. Kalau ada temannya kan biasanya kita itu ada sedikit tenang ya. Itu yang saya rasakan dulu itu seperti itu ya. Jadi untuk apa namanya penderita gangguan asam lambung yang masih di awal-awal memang umum sekali merasakan hal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apalagi ini ya, tidak merasakan keliengan ya, itu semoga saja tidak merasakan keliengan ya, dan cepat teratasi, cepat bisa memahami bahwa gangguan asam lambung ya, GERD ya, dan apa namanya anxiety gitu ya, memang sensasinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini apakah perlu cek lagi ke dokter ya? Nggak apa-apa, kalau masih memang benar-benar penasaran, cek lagi ya, komplit gitu ya. Dan ditanyakan sebelum ke dokter itu, catat dulu dari rumah apa keluhannya, dan nanti ditanyakan sebenarnya saya itu kenapa gitu ya, supaya tidak penasaran dan menerka-nerka ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, semoga saja apa yang teman-teman rasakan sekarang ini, sensasi-sensasi yang yang dirasakan ini oleh teman-teman ya, semakin bisa teratasi ya. Teman-teman semakin bisa mengendalikan, teman-teman semakin bisa memahami ya. Kalau teman-teman sudah semakin bisa memahami, insya Allah gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang sedang dialami oleh teman-teman itu akan lebih cepat membaik ya. Amin ya robbal alamin. Saya doakan dengan setulus hati, semoga teman-teman cepat membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, singkat saja sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti disambung lagi ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.